Salam kenal dari saya, Bimbel Matematika Channel buat adik-adik pelajar kelas 9 SMP. Saya mengucapkan selamat bergabung dengan channel ini. Channel yang akan selalu setia membantu adik-adik semua dalam memahami pelajaran matematika. Baik adik-adik terkasih, sebelum memulai pelajaran kita, mohon di-subscribe dulu ya adik-adik, share and like. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Topik pertemuan kita kali ini adalah pembahasan operasi bilangan berpangkat. Dalam video ini akan dibahas secara lengkap dan tuntas operasi bilangan berpangkat dengan cara yang mudah dan menarik. Jadi tonton terus videonya ya adik-adik sampai selesai. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, baik adik-adik semua, yang pertama kita pelajari adalah arti perpangkatan. Nah, apa arti perpangkatan? Mari kita pelajari. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali titik-titik kali A. Nah, jadi A dikalikan sebanyak N faktor. Apa itu A? Nah, A ini kita sebut bilangan pokok atau basis. Dan apa itu N? Nah, N itulah yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Arti perpangkatan adalah sebagai berikut. Nah, misalkan ada bilangan A dikali A dikali A dikali A dikali A. Nah, ini kita tuliskan A pangkat 5. Dari mana datang angka 5-nya? Karena A dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, A kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, jadi arti daripada perpangkatan itu adalah untuk menyederhanakan perkalian yang sangat panjang dengan angka yang sama. Nah, itu bisa kita singkat dengan bilangan berpangkat. Kemudian, bagian yang kedua yang akan segera kita pelajari adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar bilangan berpangkat ada beberapa macam. Nah, yang pertama, seperti tertulis di layar, A akar pangkat 2 dari A pangkat M. Nah, jadi kalau ada seperti ini, cara membacanya adalah akar pangkat 2 dari A pangkat M. Nah, dari mana kata 2 ini? Nah, kalau suatu bilangan akar tidak ada akar pangkatnya, itu berarti 2. Jadi kalau untuk akar pangkat yang lain pasti dituliskan. Nah, misalkan akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan sebagainya. Nah, itu pasti dituliskan dalam soal. Tetapi khusus untuk akar pangkat 2 itu boleh tidak dituliskan. Nah, jadi sekali lagi cara membacanya ini adalah akar pangkat 2 dari A pangkat M. Nah, A pangkat M ini adalah bilangan berpangkat di bawah tanda akar. Nah, selanjutnya bagian B. Masih sama dengan bagian A. Nah, cuman kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi, kalau akar pangkat 2 dari A pangkat M, itu boleh kita tuliskan A pangkat M per 2. M-nya ini adalah pangkat dari bilangan pokok A, sedangkan 2 ini adalah akar pangkat dari bilangan akar. Dalam hal ini adalah 2. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat bentuk akar. Nah, ini ada sifat-sifatnya. A dikali akar P tambah kurang B dikali akar P. Nah, karena di sini ada faktor yang sama, yaitu sama-sama ada akar P di bagian A dan di bagian B, itu boleh kita keluarkan. Ya, A akar P tambah kurang B kali akar P. Nah, itu boleh saja kita tuliskan
A tambah kurang B dikali akar P. Yang kedua, akar A kali B. Nah, di sini A kali B ini di bawah tanda akar. Nah, ini boleh kita pisahkan A dan B di bawah tanda akar masing-masing. Jadi kalau akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, itu boleh kita tuliskan ya adik-adik. Kemudian, kalau tadi perkalian, nah sekarang pembagian. Nah, jadi A dan B ini adalah bilangan yang dibagi di bawah tanda akar. Akar pangkat 2 dari A per B. Nah, itu boleh kita tuliskan masing-masing bilangan A dan bilangan B di bawah tanda akar. Jadi, boleh kita tuliskan akar A bagi akar B. Nah, kemudian bagian yang ke C, merasionalkan penyebut suatu pecahan. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Ada beberapa cara. Nah, yang pertama, di sini ada bilangan pecahan 1 per akar A. Nah, jadi bilangan di bawah tanda akar itu masih bilangan irrasional. Nah, inilah yang perlu kita rasionalkan. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan bilangan semula, yaitu 1 per akar A, dengan akar A per akar A. Nah, ini dia, adik-adik ya. Dari mana akar A ini? Penyebut dari pecahan yang pertama ini tadi. Jadi kalau semula 1 per akar A, untuk merasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan penyebut semula, pembilang dan penyebutnya. 1 per akar A sama dengan 1 per akar A dikali akar A per akar A. Nah, yang kedua, 1 per akar A tambah akar B. Bagaimana kita merasionalkan penyebut pecahan seperti ini? Gampang adik-adik ya. Kita tuliskan pecahan semula, lalu kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu akar A kurang akar B. Akar A kurang akar B. Jadi kalau di sini nanti misalkan operasinya tanda kurang, maka di sini menjadi tanda tambah. Jadi selalu kita kalikan dengan lawan operasi yang pertama. Kalau akar A tambah akar B, menjadi akar A kurang akar B. Nah, itu cara merasionalkan penyebut. Nah, hasilnya ini 1 kali akar A kurang akar B adalah akar A kurang akar B. Nah, nanti kalau kita sederhanakan penyebutnya ini akan menjadi A kurang B. Nah, itulah cara merasionalkan penyebut. Kita lanjutkan bagian yang D, pangkat tak sebenarnya. Nah, pangkat tak sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, tetapi tidak boleh A-nya 0. Jadi kalau misalkan bilangan 2 pangkat 0, hasilnya 1. 20 pangkat 0 juga hasilnya 1. Jadi kesimpulannya, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0. Yang kedua, A pangkat negatif N. Nah, ini boleh kita tuliskan menjadi 1 per A pangkat N. Kalau di atas dia negatif, menjadi di bawah pangkatnya jadi positif. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat minus 6 sama dengan, kita buat jadi pangkat positif, 1 per 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 berapa adik-adik? 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, jadi 2 pangkat minus 6 sama dengan 1 per 64. Yang kedua, A pangkat M per N. Nah, ini boleh kita tuliskan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi bilangan pokoknya A, pangkatnya M, kemudian akarnya adalah akar pangkat N. Nah, jadi penyebut dari pangkat ini adalah akar pangkat dari bilangan tadi, yaitu N. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, A pangkat 7 per 3, nah jadi di sini harus kita tuliskan 3, artinya akar pangkat 3 dari A pangkat 7.
Kita lanjutkan bagian yang ke E, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, adik-adik semua, sifat-sifat ini sangat penting untuk kita hafalkan, karena inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menyelesaikan soal-soal. Nanti akan Bapak berikan beberapa contoh soal yang menggunakan sifat-sifat atau rumus-rumus yang akan segera kita pelajari. Nah, yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat. Pangkatnya disatukan, lalu dijumlahkan. Nah, ini hanya berlaku kalau operasinya perkalian. Bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok sama, pangkatnya berbeda, operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan sekali lagi, hasilnya adalah pangkat semula dikalikan. Nah, jadinya A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A pangkat M kali B pangkat N sama dengan, buka kurung, A kali B pangkat M. Pangkatnya sama, sama-sama N, bilangan pokoknya berbeda. Nah, kalau seperti ini, boleh kita satukan bilangan pokoknya, nah pangkatnya tetap sama, yaitu M. Seperti yang nomor 4 ini. Kemudian, sifat yang kelima, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini kita sudah pelajari bagian sebelumnya. Kemudian yang keenam, nah, yang keenam ini adalah lawan dari yang kelima. Kalau yang kelima pangkatnya negatif, yang keenam pangkatnya positif. Tentu kalau kita buat jadi pangkat negatif, menjadi di bawah. A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Sifat yang ketujuh, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kalau pembagian bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, nah sama saja itu adik-adik, pangkatnya dikurangkan, tetapi masih bilangan pokok yang sama. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, itulah kalau sifat atau operasi pembagian. Jadi kalau untuk pembagian, pangkatnya dikurangkan. Sifat yang ke-8, A pangkat M dibagi B pangkat M. Pangkatnya sama, sama-sama M, bilangan pokoknya berbeda. Nah, ini boleh kita satukan bilangan pokoknya, lalu dipangkatkan dengan pangkat semula yang sama, yaitu M. Nomor 9, A pangkat B pangkat minus M. A per B pangkat minus M, sama dengan. Nah, ini kita buat pangkatnya jadi positif, tetapi harus membalikkan pecahan ini. Kalau A per B pangkatnya negatif, kita balikkan jadi B per A, nah pangkatnya positif. Nah, itu sama saja ya adik-adik ya. Nomor 10. Akar pangkat 2 dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per 2. Nomor 11. Atau sifat yang ke-11, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nomor 12, A pangkat N sama dengan A pangkat N. Nah, ini adalah persamaan bilangan berpangkat. Nah, di sini sebelah ruas kiri bilangan pokoknya A, pangkatnya M. Sebelah ruas kanan bilangan pokoknya A, pangkatnya N. Bilangan pokoknya sudah sama. Nah, tugas kita adalah tinggal menyamakan pangkat, yaitu M sama dengan N. Nah, baik adik-adik semua, untuk lebih memahami teori-teori yang barusan saja kita pelajari, coba kita praktekkan dalam penyelesaian soal-soal. Nomor 1. Jika 8 kali 4 sama dengan 2 pangkat M, maka nilai M sama dengan, nah bagaimana cara menyelesaikannya ini adik-adik semua? Nah, mari kita kerjakan.
Yang pertama, 8 kali 4 sama dengan 2 pangkat M. Kita kalikan dulu 8 kali 4. Nah, 8 kali 4 itu 32. Sama dengan 2 pangkat M. Nah, caranya adalah dengan mengingat sifat A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka jawabannya adalah M sama dengan N. Artinya tugas kita terlebih dahulu adalah menyamakan bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau itu sudah sama, selanjutnya kita mengerjakan atau menyelesaikan pangkatnya, yaitu M sama dengan N. Nah, kita buatkan angka 32 ini tadi menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2. Nah, berapa itu adik-adik? Nanti kita selesaikan. Jika bilangan pokok sudah sama, tugas kita tinggal menyamakan pangkat. Nah, 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M. Nah, jadi 32 ini, hasil perkalian dari 8 kali 4 tadi 32, kita buatkan menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, dalam soal 32 sama dengan 2M, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, di ruas kiri dan ruas kanan. Tugas kita tinggal menyamakan pangkat. Pangkat sebelah ruas kiri 5, sebelah ruas kanan M. Maka M sama dengan 5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. M sama dengan 5. Selanjutnya soal nomor 2. Jika 13 kali 5 pangkat 4 tambah 12 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat P tambah Q, maka nilai P tambah Q adalah, nah baik adik-adik, nah ini semua bisa kita selesaikan dengan mengingat sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Kita tuliskan kembali soalnya. 13 kali 5 pangkat 4 tambah 12 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat P tambah Q. Dengan mengingat sifat asosiatif perkalian terhadap penjumlahan, nah ini kita kelompokkan. Apa yang kita kelompokkan? Atau kita faktorkan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 5 pangkat 4. Nah, itu kita keluarkan 5 pangkat 4. Kemudian pengalinya ini ada 13. Operasinya jumlah, di sini ada 12, sama dengan 5 pangkat P tambah Q, sama dengan yang ini tadi. Nah, kemudian kita cari hasil penjumlahan 13 tambah 12 itu 25. Nah, tentunya dalam hal ini 5 pangkat 4 kali 25 sama dengan 5 pangkat P tambah Q. Nah, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat P tambah Q. Nah, bilangan pokok sama-sama 5, operasinya perkalian, pangkatnya diapakan? Ya, pangkatnya dijumlahkan. Jadinya 5 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 5 pangkat P tambah Q. 4 tambah 2, 6. Jadinya 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat P tambah Q. Bilangan pokok sudah sama-sama 5, tugas kita tinggal menyamakan pangkat. Tentunya P tambah Q sama dengan 6. Ya, P tambah Q sama dengan 6. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. 6. Nomor 3. Bentuk sederhana dari 6 pangkat 4 kali 8 kuadrat kali 9 pangkat 3 adalah, nah, bentuk sederhananya, nah berarti angka-angka ini semua harus kita satukan. Nah, bagaimana caranya? Baik, adik-adik, mari kita kerjakan. Tolong diperhatikan ya. 6 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 kali 9 pangkat 3 sama dengan 6 itu adalah hasil perkalian dari 2 kali 3. Nah, 8 itu adalah hasil perpangkatan dari 2 pangkat 3. Kemudian 9 itu adalah hasil perpangkatan bilangan 3 pangkat 2. Dengan mengingat sifat perpangkatan, nah ini bisa kita kerjakan. 2 kali 3 pangkat 4 itu sama artinya 2 pangkat 4. Nah ini duanya, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah ini dia, 2 pangkat. 3 kali 2 itu 6, jadi 2 pangkat 6. 3 pangkat.
2 kali 3, 6. Nah, kemudian 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 6, bilangan pokoknya sama-sama 2, pangkatnya berbeda, kita jumlahkan, sehingga menjadi 2 pangkat 4 tambah 6, kali 3 pangkat 4 tambah 6. Nah, selanjutnya adalah 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 10. Dengan mengingat sifat A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 10, nah berarti sama saja dengan 2 dalam kurung 2 kali 3, lalu dipangkatkan dengan 10, 2 kali 3, 6. Tentunya dalam hal ini adalah 6 pangkat 10. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari 8 pangkat 15 bagi 8 pangkat 5 bagi 8 pangkat 3 adalah. Nah, baik adik-adik, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, di sini ada 3 bilangan berpangkat yang dibagikan. Kita mau mencari berapa hasil pembagian 3 bilangan tersebut. 8 bagi 15 bagi 8 pangkat 5 bagi 8 pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus paham sifat-sifat perpangkatan, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. 8 pangkat, ini pembagian, berarti 15 kurang 5 bagi 8 pangkat 3. Sama dengan 8 pangkat, 15 kurang 5, 10 per 8 pangkat 3. Di operasi pembagian, untuk bilangan pokok yang sama, pangkatnya dikurangkan. Nah, dalam hal ini 8 pangkat 10 kurang 3, 8 pangkat 7, sama dengan, ya, di sini hanya sampai sebatas 8 pangkat 7. Jawaban yang tepat adalah D, 8 pangkat 7. Soal nomor 5. A pangkat 12 kali B pangkat 15 sama dengan A pangkat P kali B pangkat Q dipangkatkan dengan 3, maka nilai P dan Q berturut-turut adalah. Mari kita kerjakan adik-adik. A pangkat 12 kali B pangkat 15 sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat Q, tutup kurung, pangkat 3. Nah, ingat sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Satu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, hasilnya diapakan adik-adik? Ya, jadi hasilnya adalah dikalikan. Jadi menjadi A pangkat M kali N. A pangkat 12 kali B pangkat 15 sama dengan A pangkat P kali 3 kali B pangkat Q kali 3. Kita samakan pangkat dari bilangan pokok A dan B. Nah, ini. Sini sudah sama-sama A. Sini pangkatnya 12. Sebelah kanan pangkatnya P kali 3. Nah, tentunya dalam hal ini 12 sama dengan P kali 3. Nah, dari sini kita dapatkan P, 12 bagi 3. Dapatkan P sama dengan 4. 15 sama dengan Q kali 3. Nah, ini 15 sama dengan Q kali 3. Nah, kita dapatkan Q sama dengan 15 per 3. Q sama dengan 5. Jadi hasil dari P dan Q berturut-turut adalah 4 dan 5. Soal nomor 6, jika 9 pangkat X kali B pangkat 2 kali 7 pangkat Y dipangkatkan dengan 4 sama dengan 9 pangkat 20 kali B pangkat Z kali 7 pangkat 8, maka nilai X tambah Y tambah Z sama dengan. Nah, adik-adik, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini semua bisa kita kerjakan dengan mudah apabila kita menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Nah, kita tuliskan kembali soalnya.
9 pangkat X kali B pangkat 2 kali 7 pangkat Y dipangkatkan semuanya 4 sama dengan 9 pangkat 20 kali B pangkat Z kali 7 pangkat 8. Ingat sifat yang penting untuk menyelesaikan soal ini salah satunya adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Dengan mengingat sifat yang barusan kita pelajari, berarti 9 pangkat X kali 4. Kemudian kali B pangkat 2 kali 4. Kali 7 pangkat Y kali 4. Sama dengan, nah ini masih sama, 9 pangkat 20 kali B pangkat Z kali 7 pangkat 8. Kemudian kita cari hasil perkalian dari pangkat yang sebelah ruas kiri. 9 pangkat 4 kali X 4X, B pangkat 2 kali 4 8, kali 7 pangkat Y kali 4 4Y. Sama dengan 9 pangkat 20 kali B pangkat Z kali 7 pangkat 8. Nah, adik-adik diperhatikan yang ini, bilangan pokoknya 9, kemudian di sini 9. Nah, tugas kita tinggal menyamakan pangkat. Nah, berarti bisa kita simpulkan 4X itu sama dengan 20. Dari mana datang 4X sama dengan 20? Itu adalah dari bilangan pokok 9. Nah, kita bagikan 4X sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 per 4. 20 per 4 sama dengan 5. Kemudian dari bilangan pokok B, pangkatnya 8, yang ruas kanan B pangkatnya Z, berarti 8 sama dengan Z, atau Z sama dengan 8. Nah, ini langsung otomatis dapat nilai Z. Nah, kemudian dari bilangan pokok 7, ruas kiri pangkatnya 4Y, sebelah ruas kanan pangkatnya 8. Nah, sehingga boleh kita tuliskan 4Y sama dengan 8, berarti Y sama dengan 8 per 4. Nah, kita dapatkan Y sama dengan 8 bagi 4 dapat 2. Nah, yang mau kita cari adalah nilai X tambah Y tambah Z. X-nya tadi 5, Y-nya dapat 2, Z-nya dapat 8, kita jumlahkan hasilnya adalah 15. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 15. Kita lanjutkan soal nomor 7. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah adik-adik untuk mencari yang benar berarti semua harus kita selesaikan. Nah, nanti salah satunya ada yang benar, 3 yang lain pasti salah. Mari kita kerjakan bagian yang A. Dalam kurung 3A pangkat 3 sama dengan 9A pangkat 3. Nah, ini betul apa salah? Nah, dengan mengingat sifat-sifatnya tadi, kalau di kurung lalu dipangkatkan, berarti semua angka yang dalam kurung juga memiliki pangkat tersebut. Nah, jadi 3A yang dalam kurung pangkatkan 3, berarti 3-nya kita pangkatkan dengan 3, A-nya juga kita pangkatkan dengan 3. Nah, 3 pangkat 3 nilainya adalah 27. Sehingga 3A pangkat 3 sama dengan 27A pangkat 3. Nah, dari soal disebutkan 3A pangkat 3 itu sama dengan 9A pangkat 3, berarti yang A bernilai salah. Yang B, yang dalam kurung 2A pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat 5. Coba kita selesaikan, 2A pangkat 5 berarti 2-nya kita pangkatkan dengan 5, A-nya juga kita pangkatkan dengan 5. 2 pangkat 5, 32, berarti 2A pangkat 5 sama dengan 32 kali A pangkat 5. Nah, yang B juga salah, karena dibuat di soal dalam kurung 2A pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat 5. Nah, seharusnya adalah 32 kali A pangkat 5. Nah, bagian yang C, dalam kurung 15 minus 5P pangkat 2 sama dengan 25P kuadrat. Nah, coba kita selesaikan apakah betul demikian. Minus 5P
dikuadratkan sama dengan minus 5 kuadrat kali P kuadrat. Nah adik-adik, minus kali minus itu pasti positif. Nah sehingga minus 5 kali minus 5 sama dengan 25. Nah tentunya hasilnya adalah 25 P pangkat 2. Nah ini sesuai dengan yang tertera dalam soal. Nah coba kita cek yang D. 2 per 5 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 itu 16, 5 pangkat 4 itu berapa 5 pangkat 4? Nah 5 pangkat 4 adalah 625. Nah jadi di soal disebutkan 2 per 5 pangkat 4 sama dengan 16 per 5, tentu ini adalah nilai yang salah. Seharusnya adalah 16 per 625. Nah jadi pernyataan yang benar adalah C. Minus 5P dipangkatkan 2 sama dengan 25P kuadrat. Kita lanjutkan soal nomor 8. Nilai Y yang memenuhi dalam kurung 8 kali 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 100 pangkat Y adalah. Nah baik adik-adik, mari kita kerjakan dengan mengikuti atau memahami sifat-sifat perpangkatan, pasti ini bisa kita selesaikan. Lihat, kita tuliskan kembali soalnya 8 kali 5 pangkat 3, lalu semuanya dipangkatkan dengan 2 sama dengan 100 pangkat Y. Nah, kita ingat kembali sifat perpangkatan, bilangan berpangkat dipangkatkan sekali lagi, pangkatnya dikalikan. Kalau dalam hal ini A pangkat M pangkatkan dengan N, sama saja dengan A pangkat M kali N. Nah, 8 kali 5 pangkat 3 lalu dipangkatkan dengan 2. Berarti kita selesaikan yang dalam kurung ini. 8 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 kali 2. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8, 64 kali 5 pangkat 6. 64 kali 5 pangkat 6 itu 15.625. Nah, hasil perkaliannya ini adalah 1 juta. Berarti 1 juta sama dengan 100 pangkat Y. Karena itu yang dinyatakan dalam soal. Jadi tugas kita adalah membuat bilangan 1 juta ini bilangan pokoknya 100. Nah, 100 pangkat berapa supaya 1 juta? Tentunya adalah 100 pangkat 3. Nah, 100 pangkat 3 sama dengan 100 pangkat Y. Bilangan pokok sebelah ruas kiri sudah sama nilainya dengan bilangan pokok pada ruas kanan. Tugas kita tinggal menyamakan pangkat. Berarti 3 sama dengan Y. Atau Y sama dengan 3. Maka nilai Y sama dengan 3, jawaban yang tepat adalah D. 3. Kita lanjut soal nomor 9. Jika 48 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5, maka nilai P sama dengan. Mari kita selesaikan. 48 pangkat 10 bagi 8 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. Nah, ingat kembali ya adik-adik sifat dari bilangan berpangkat untuk pembagian. Bilangan berpangkat yang sama tetapi bilangan pokoknya berbeda, nah itu boleh kita satukan bilangan pokoknya dengan pangkat yang sama. A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. 48 per 8. Nah, karena di sini sama-sama bilangan pokoknya 10 dan pembagian, ya tentu kita bagi bilangan pokoknya dengan pangkat yang sama, yaitu 10. 48 per 8 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. 48 bagi 8 dapat 6. 6 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. Nah, ini kita harus dibantu lagi dengan sifat yang lain. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan sekali lagi, pangkatnya dikalikan. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, 10 ini boleh kita pecah pangkatnya menjadi 6 pangkat. 10 itu adalah 2 kali 5. Berarti 6 pangkat 2
pangkatkan lagi dengan 5 sama dengan P pangkat 5. Nah, kenapa kita buat 2 kali 5? Karena supaya sama pangkatnya dengan ruas kanan. Ruas kanan ini bilangan pokoknya P, pangkatnya 5. Yang di sebelah kiri pun harus kita buat pangkat terluarnya itu 5. Nah, 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. 36 pangkat 5 sama dengan P pangkat 5. Nah, sekarang pangkatnya sudah sama-sama 5 ruas kiri dan ruas kanan. Nah, tentunya nilai P adalah 36. Ya, tinggal menyamakan bilangan pokoknya saja. P sama dengan 36. Nah, jadi jawabannya adalah B. P sama dengan 36. Kita lanjutkan soal nomor 10. Jika 2 pangkat P sama dengan minus 2 pangkat Q, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, baik adik-adik, mari kita kerjakan. Kita harus dibantu dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. 2 pangkat P sama dengan minus 2 pangkat Q akan bernilai benar jika P dan Q keduanya genap. Kenapa? Nah, kalau ganjil nanti nilai ruas sebelah kanan ini akan bernilai negatif. Sedangkan yang sebelah kiri tidak tergantung pada positif atau negatif. Karena bilangan pokoknya sudah positif, sedangkan yang di kanan bilangan pokoknya negatif. Selama pangkatnya ganjil pada ruas kiri, hasilnya akan selalu negatif. Tetapi bila bilangan pokoknya genap, berapapun nilainya, hasilnya pasti akan selalu positif. Nah, bukti. Kita misalkan P sama dengan Q sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan minus 2 pangkat 2. 2 kali 2, minus 2 kali minus 2. 4 sama dengan 4, terbukti. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. P dan Q keduanya harus genap. Kita lanjutkan soal nomor 11. 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini semua bisa kita kerjakan apabila kita sudah memahami sifat-sifat atau rumusan dari bilangan berpangkat. Nah, di sini ada berapa kali 3 pangkat 4 dikalikan? 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4. Ya, berapa 3 pangkat 4 dijumlahkan? Nah, jadi ada 3 kali. Nah, ini boleh kita rubah penjumlahan menjadi perkalian. Nah, ini sama artinya 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, kalau suatu bilangan tidak dibuat pangkatnya, itu artinya pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 4. Nah, bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlahkan untuk operasi perkalian. Nah, ini sifatnya A pangkat M kali A pangkat M sama dengan, ya perhatikan ya adik-adik, bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Nah, coba kita terapkan dalam soal ini. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 4. Nah, tentunya adalah 3 pangkat 1 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. 3 pangkat 5. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah semangat belajar kalian semua. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.